Nah, students, this is the video for the explanations about expressing past time part 2. Jadi, karena mengungkapkan aktivitas di masa lampau, khususnya menggunakan to be, tadi agak panjang, jadi saya bagikan menjadi dua video, jadi part 1 and part 2. Nah, kita lanjutkan yang sebelumnya kita sudah belajar tentang kalimat positif pernyataan, kemudian the negative formnya, kalimat negatifnya. Nah, sekarang let's continue to the past of be question. Bagaimana untuk buat kalimat tanya ya. Jadi the first one is yes no question. Kalimat yang jawabannya yes atau no. Jadi ada jawabannya nanti ada short answer, jawaban pendek ada long answer, artinya jawaban yang panjangnya. Nah, sekarang tetap be yang dipakai di aktivitas di masa lampau itu ada was dengan were. Nah, yang pertama sudah ingat saya kira penggunaan were untuk subjek apa aja. Tadi ada you, we dengan they. Jadi pakai were. Kemudian yang was ada I, he, she, it. Kalau itu udah paham, bisa masuk ke question. Nah, sekarang untuk question polanya, kalimatnya kalau yes no question started from the word where dengan was. Jadi kalau mau bikin kalimat tanya yang jawabannya yes atau no, ingat mulai dengan kata where atau was. Bu, nentukan was dengan where-nya berdasarkan apa? Berdasarkan subjeknya. Nah, sekarang where dengan was are followed by the subject. Jadi kalau sini where you, ya karena you pakai where gitu ya. Kalau kemudian was Carlos, kenapa Carlos pakai was? Ya Carlos karena Carlos he kan. Jadi were you in class yesterday? Kalau diterjemahkan, apakah kamu di kelas kemarin? Jawabannya, karena apakah kamu? Kalau iya, yes, berarti yes, I was. Bu, tapi jawabannya pertanyaannya pakai where, tapi kenapa jawabannya pakai was? Ya, karena ditanya, were you in class yesterday? Apakah kamu di kelas kemarin gitu ya? Ya jawabannya kamu, ya saya gitu. Yes, I. Kalau saya I, ya nggak mungkin kita bilang yes, I were. Pasti yes, I was. Artinya itu sebenarnya I was in class yesterday. Jadi kalau bilang yes, I was. Jadi itu artinya ya saya di kelas kemarin. Nah, gimana kalau no? Were you in class yesterday? Jadi kalau no, no, I wasn't. Negatif kan? Atau no, I was not. Jadi kalau maksudnya itu sebenarnya I was not in class yesterday. Kalau bilang no ya tidak, saya tidak di kelas kemarin. Nah, second question. Was Carlos at home last night? Apakah si Carlos di rumah tadi malam? Carlos itu dia ya, bisa diganti orang lain kan yang ditanya. Jadi jawabannya yes, he was. Kenapa he was? Nggak pakai I, yang ditanya kan Carlos. Was Carlos at home last night? Apakah si Carlos? Carlos itu laki-laki, jadi pakai jawaban nanti yes, he, dia. Untuk laki-laki, was. Yes, he was at home last night. Iya, dia di rumah tadi malam. Kalau misalnya no, no, he wasn't. Artinya no, he was not at home last night. Jadi kalau no berarti dia tidak di rumah tadi malam. Jadi jawabannya nih ngikuti apa yang ditanya gitu ya. Nah, kalau yang ini adalah informational question. Pertanyaan yang informational gitu ya, yang ada jawabannya berupa informasi. Biasanya pertanyaan seperti ini using question word, menggunakan kata tanya yang 5W 1H itu. Kebetulan di sini ada pakai kata tanya where saja. Where were you yesterday? Di mana kamu kemarin? Where were you yesterday? Where was Jennifer last night? Di mana Jennifer last night? Tahu ya kenapa di sini pakai where you, di sini pakai was Jennifer? Karena subjek ya. Kalau you ya pakai where, nggak bisa where was you, nggak bisa begitu. Atau where Jennifer, nggak bisa karena Jennifer
perempuan, nama perempuan, jadi bisa digantikan dengan she. Kalau she tidak pakai where, jadi harus where was Jennifer last night? Di mana Jennifer tadi malam? Kalau pakai pola, di sini ada kata tanya diikuti oleh be dan diikuti oleh subjek. Itu polanya. Jawabannya, where were you yesterday? Ya, jawabannya gampang, in class. Kalau mau short answer, di kelas. Kalau mau long answer, jawaban panjang, I was in class yesterday, gitu. Where was Jennifer last night? Di mana Jennifer tadi malam? Kalau mau jawaban pendek, short answernya at home, di rumah. Long answernya, she was at home last night. Dia berada di rumah tadi malam. Dia perempuan, she, untuk menggantikan Jennifer. Nah, student, let's see how do we do the exercise 19.3. Ada exercise 19.3. Perintahnya, make questions and give short answers. Buat kalimat, tanya dan berikan jawaban pendek. Jadi ibu hanya minta jawaban pendek saja. Contohnya di sini sudah saya sediakan you at home last night. Jadi ada you-nya subjek, at home-nya komplementnya, pelengkap ya. Last night waktunya. Jadi gimana membuat kalimat tanya-nya? Jawabannya di sini no. Oh, berarti kita akan membuat yes no question. Ini yes no question. Polanya, kalimatnya dimulai dengan be, diikuti oleh subjek, kemudian diikuti oleh komplement. Gampang. Jadi ingat, untuk membuat kalimat yes no question mulai dengan to be. Gimana Bu, kita tahu to be apa yang dipakai? Ibu sudah sediakan ada subjek you. Kalau subjek you, to be apa yang dipakai adalah where. Jadi tinggal where. Setelah where diikuti oleh subjek, subjeknya apa? You di sini. Where you. Lanjutkan saja at home last night. Diikuti saja di rumah. Oke. Were you at home last night? Apakah kamu di rumah tadi malam? Jawabannya no. Kalau no, ditanyanya kamu. Berarti jawabannya saya. No, I. Kalau no, where, was apa was not? Karena no, kita akan pakai was not. Ibu lebih suka pakai was not daripada wasn't. Tapi bisa saja kalau kalian mau buat no I wasn't. Oke, nggak masalah ya. Next example. Mr. Yamamoto absent from class yesterday. Ini sudah disediakan ada Mr. Yamamoto. Mr. berarti laki-laki. Absent from class ini komplementnya, yesterday itu time-nya. Kita jawabannya di sini ada yes, berarti yes no question. Masih ingat pertanyaan yes no question mulai dengan to be. To be-nya apa? Ya kalau subjeknya Mr. Yamamoto, he, berarti to be-nya pakai was. Jadi tulislah was. Subjek. Mau pakai Mr. Yamamoto boleh. Mau pakai he juga nggak masalah. Terserah. Jadi was Mr. Yamamoto, langsung saja komplementnya absent from class yesterday. Tanda tanya jangan lupa. Ada jawabannya yes. Yes apa? Yang ditanya siapa? Apakah Mr. Yamamoto absen nggak masuk di kelas kemarin? Berarti yang ditanya Mr. Yamamoto berarti iya. Dia untuk menggantikan Yamamoto adalah he. Kalau he, was apa? Where? Was ya. Jadi jawabannya yes, he was. Begitu students cara ngerjakan exercise 19.3. Nah ini Ibu sudah sediakan ada Alex number 1, Alex and Rita, komplementnya at home, waktunya last night. Jadi silakan buat kalimat tanyanya. Di sini rata-rata 1 sampai 4 yes no question semua. Jadi nanti buat kalimat tanyanya dimulai dengan to be, was atau where. To be-nya ditentukan oleh subjek,
Nah, di sini subjeknya Alex and Rita. Kalau Alex and Rita, to be-nya apa? Kalau you nanti to be-nya apa? Dan jawabannya juga sama. Kalau no, no apa? Kalau Alex and Rita. Sambil dilihat ada penjelasannya di sini. Ya. Oke, ini exercise 19 ya, poin 3. Yang poin 1-2-nya penjelasannya ada di video part 1. Jadi kita masih sisa 1 minggu. Jadi ada 1 pertemuan lagi. Nanti exercise 20. Ini Mr. Ahmed at the cinema last night. Nah, Mr. Ahmed nanti to be-nya apa untuk di depan ini? Was apa were? Nanti to be diikuti oleh subjek. Subjek sudah ada, kemudian diikuti oleh komplement, kemudian waktunya. Mungkin yang agak sulit mungkin jawabannya kali ya. Nah, tipsnya untuk jawaban itu dia ngikuti apa yang ada di pertanyaan. Misalnya saya masih kasih contoh ya. Alex and Rita. Pakai was apa pakai were? Kalau subjeknya 2, jamak lebih dari 1, pakai were ya. Jadi nanti kalian tulis were diikuti oleh subjeknya Alex and Rita, oke, at home last night. Nah, apakah, jadi arti pertanyaannya apakah Alex and Rita di rumah, berada di rumah tadi malam? Jawabannya no. No siapa di sini? Kan Alex and Rita itu orang lain yang kita bicarakan. Jadi mereka. Jadi di sini nanti pakai no. Mereka apa in English? They. Kalau they pakai was apa were? Itu yang kalian tentukan. Nah, kalau you sudah ada di contoh, mungkin tidak perlu saya jelaskan lagi karena ada kalau pakai you ini contoh pertama. Kemudian yang ini Mr. Ahmed itu bisa mencontoh di contoh Mr. Yamamoto. Nah, yang mungkin ya agak berbeda, you and your parents in Palembang Lasia. Ini subjeknya you and your parents. Jadi jangan lupa tidak hanya kamunya, tapi you and your parents. Nanti pakai to be apa kalau you and your parents? Lebih dari 1 kan? Was apa were? Nanti to be-nya diikuti oleh subjeknya you and your parents ini dan seterusnya. Dan jawabannya kalian bisa gantikan ya. Oke. I think that's enough, students. Thank you for your attention. Have a good day. Goodbye.